Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Suami yang sangat dizolimi istri. Rasya mengambil ponsel dari saku celana dan akan menghubungi Gatra. Namun, dengan cepat Pandu merebut ponsel tersebut dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "HP-ku, Mas," pekik Rasya, berusaha mengambil ponsel tersebut, tetapi percuma. "Kamu mau apa?" tanya Pandu datar. "Telepon Mas Gatra, memang apalagi?" Rasya menjawab ketus, tetapi itu justru makin menyulut kemarahan Pandu. "Untuk apa kamu menghubungi lelaki itu? Kamu akan menerima cintanya?" tukas Pandu. Mendengar ucapan Pandu, Rasya tergelak keras. Dia tak kuasa menahan tawa, melihat betapa menggemaskan Pandu saat sedang cemburu seperti itu. "Kenapa kamu malah tertawa?" Pandu makin kesal. Hampir saja dia menyentil kening istrinya kalau tidak bisa menahan diri. "Mas, aku tahu kamu cinta mati sama aku. Percayalah, aku cuma mau bilang Mas Gatra supaya menerima Andra sebagai karyawannya." Rasya melembutkan nada bicaranya supaya amarah Pandu perlahan surut. "Nomor lelaki itu sudah kuhapus." Pandu menggigit bibir karena sudah keceplosan. Namun, dia mencoba terlihat tenang supaya Rasya tidak marah padanya. Namun, percuma karena Rasya sudah memasang wajah cemberut. "Kenapa dihapus, Mas?" tanya Rasya marah. Dia bahkan melepaskan tangan Pandu begitu saja. "Untuk apa kamu menyimpan nomor lelaki lain? Aku tidak mau ada nama kontak cowok di ponselmu." "Kamu yang benar saja. Lalu, nomor Bapak, Mas Agus, dan lainnya suruh aku kasih nama siapa, termasuk namamu juga." "Kalau itu pengecualian," timpal Pandu. "Tidak ada pengecualian. Pokoknya namamu di kontak aku ganti jadi Mbak Panu." "Kamu kurang ajar sekali," seru Pandu. "Biarin." Rasya melipat tangan di depan dada. Namun, sesaat kemudian dia terkejut saat merasakan sebuah ciuman mendarat di lehernya. Rasya menggigit bibir saat Pandu menyesap lehernya hingga terciptalah tanda kepemilikan di sana. Andra yang melihat itu pun segera memalingkan wajah. Dia yang melihat, tetapi justru dia sendiri yang merasa malu. "Mas, kamu mesum sekali." Rasya memukul dada bidang Pandu untuk meluapkan kekesalan setelah menyadari kalau mereka saat ini sedang di tempat umum. Bukannya kesakitan, Pandu justru terbahak-bahak. Emosi lelaki itu sudah lenyap entah kemana. Tanpa aba-aba dia membopong Rasya dan kembali mencium pipinya. "Itu balasan karena sudah membuatku kesal." Pandu tersenyum puas, sedangkan Rasya menunjukkan wajah jengkelnya. Setelah puas melampiaskan kekesalan, Pandu akhirnya mengizinkan Rasya menghubungi Gatra meski dalam hati dia merasa begitu tidak ikhlas. Dia menelepon Arga supaya mengirim kembali nomor Gatra ke ponsel Rasya. Andra pun merasa tidak enak hati, tetapi dia tidak bisa pergi begitu saja. Masih terbayang tatapan Pandu kepadanya yang begitu tajam. Gatra merasa heran dan terkejut saat Rasya menghubungi dirinya. Bahkan, awalnya dia merasa begitu ragu untuk mengangkat panggilan tersebut. Setelah menimbang dan memikirkan, akhirnya Gatra menerima panggilan tersebut dan hanya bisa mengiyakan permintaan Rasya. "Sudah?" tanya Pandu saat Rasya baru saja mematikan panggilan tersebut 5 detik yang lalu. "Dah, aku enggak macam-macam, kan?" Rasya tersenyum meledek ke arah Pandu yang justru memasang wajah malas. "Andra, besok kamu ke restoran Gama dan aku yang akan mengantarmu ke sana."
Kamu yang benar saja, aku tidak mengizinkan. Sela Pandu sewot, kita berdua yang akan mengantar. Kamu puas? Lama-kelamaan Rasya dongkol sendiri menghadapi kebucinan Pandu. Pandu hendak protes lagi, tetapi melihat Rasya sudah mendelik ke arahnya. Pandu pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk menyanggupi. Setelahnya, Rasya menyuruh Andra untuk pulang. Lelaki itu bersyukur dan bergegas pergi sembari mengembuskan napas lega berkali-kali. Setelah Andra tidak lagi terlihat, Rasya dan Pandu pun segera masuk kembali. Dalam hati Pandu merapalkan doa supaya tidak ada lagi pengganggu. Karena cacing di perutnya sudah meronta meminta diisi makan. Akhirnya elu balik juga, Ra. Zeti tersenyum semeringah melihat kedatangan sahabatnya. Rasya menjawab malas. Dia duduk di samping Pandu dan membiarkan lelaki itu mengambilkan makanan untuknya. Ketiga sahabat Rasya merasa makin cemburu melihat betapa perhatiannya Pandu kepada Rasya. Termasuk Arga yang sedikit tidak percaya. Pandu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan lebih memilih mengisi perutnya dengan cepat. Karena sudah kelaparan sedari tadi. Bahkan, dia sedikit tidak acuh pada keluarga yang begitu sibuk mengobrol. Malam hari di rumah pribadi Pandu, lelaki itu merasa begitu gelisah sejak pulang dari rumah sakit. Bayangan Rasya yang bertemu dengan Gatra begitu mengusik pikirannya. Pandu sudah berusaha keras mengusir, tetapi bayangan tersebut seolah menggoda dan terus saja hadir. Rasya yang baru selesai mandi pun merasa heran saat melihat Pandu sedang duduk di atas tempat tidur. Dan lelaki tersebut terlihat menggeleng berkali-kali. Rasya segera mendekati suaminya dan duduk di samping lelaki tersebut. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Rasya, mengejutkan Pandu begitu aja. "Tidak, Papa, kamu sudah selesai?" Pandu balik bertanya. Dia begitu tergoda saat aroma sampo dari rambut Rasya menguar dan masuk ke indera penciumannya. "Udah, kamu mandi sana, Gih. Udah bau asam," goda Rasya. Dia terkejut saat Pandu menarik tubuhnya masuk dalam dekapan lelaki itu secara tiba-tiba. Pandu mencium puncak kepala Rasya dan menghirup wangi itu secara dalam. Namun, Pandu mendadak gelisah saat merasakan tubuhnya sedikit memanas. "Mandikan aku," pinta Pandu. Rasya mendongak dan tatapan mereka berdua pun bertemu. Pandu dengan gemasnya mendaratkan ciuman di kening istrinya. "Kamu udah gede, Mas. Masa iya minta dimandiin sama aku yang notabene masih anak kecil?" goda Rasya. "Anak kecil? Mana ada anak kecil? Tapi udah pinter bikin anak kecil juga." Pandu terkekeh meledek istrinya. Aku tuh sebenarnya polos, Mas. Aku pinter bikin anak kecil juga karena kamu yang jadi gurunya, kan?" "Guru yang udah sangat berpengalaman dan profesional," ucap Rasya setengah menyindir. Pandu pun merasa kesal. Dia bergegas bangun dan membopong Rasya menuju ke kamar mandi. Tentu saja Rasya menolak karena dia baru saja selesai mandi. Namun, Pandu tidak peduli dan tetap berjalan santai dengan beberapa kali menciumi wajah Rasya. "Aku enggak mau mandi lagi," Rasya berbicara ketus tanpa melepaskan rangkulan tangannya di leher Pandu. "Aku akan membuat sebuah kejutan sebelum kamu bertemu lelaki itu besok pagi." Rasya menelan ludahnya kasar saat melihat senyum seringai tampak terlihat jelas di sudut bibir Pandu. Dalam hati dia berdoa semoga Pandu tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh padanya. Pandu sudah hampir berangkat ke kantor, tetapi Rasya masih asik bergulung di bawah selimut. Pandu beberapa kali memanggil nama istrinya sembari menggoyangkan lengan Rasya supaya wanita itu lekas terbangun.
Namun, Rasya tetap bergeming hingga akhirnya Pandu memilih untuk menindih tubuh Rasya. Tidak peduli pada jas yang dikenakannya itu akan kembali kusut. Jangan ganggu aku. Omel Rasya dari dalam selimut. Bukannya menyingkir, tetapi Pandu justru berusaha membuka selimut yang menutup seluruh tubuh istrinya. Aku mau berangkat kerja. Kamu tidak ingin salim denganku, atau setidaknya mencium pipiku? Pandu menggoda. Tidak, aku lagi males sama kamu. Suara Rasya terdengar begitu ketus. Kenapa? Padahal aku sudah memberi kamu izin bertemu bos kesayangan, tanpa diriku pula. Pandu berbicara seolah sedih, tetapi penuh dengan ledekan. Aku enggak jadi ketemu Mas Gatra. Kenapa? Kamu pikir aja sendiri, ini semua karena kamu, aku marah. Rasya merajuk, tetapi Pandu justru tergelak saat mendengarnya. Melihat Rasya yang tidak mau membuka selimut sama sekali. Akhirnya Pandu memilih tetap berpamitan dan mencium selimut yang menutup Rasya secara asal. Lalu dia turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Mendengar suara pintu yang tertutup. Rasya membuka selimut yang menutup tubuhnya dan berkali-kali mengembuskan napas lega. Sebenarnya dia sudah merasa engap sejak tadi, tetapi dia masih dalam mode ngambek dengan suaminya. Rasya membuka selimut dan bersiap hendak turun untuk ke kamar mandi. Namun, baru saja tubuhnya setengah berbalik, Rasya langsung terdiam. Saat melihat Pandu masih berdiri sembari memegang handle pintu, bibir lelaki itu tersenyum lebar, bahkan terlihat sekali dia sedang menahan tawa yang hendak meledak. Kupikir kamu udah pergi. Rasya kembali merebahkan tubuhnya dan tidur menyamping membelakangi Pandu. Aku tidak bisa pergi tanpa kecupan dari istriku, goda Pandu. Dia melangkah mendekati tempat tidur lagi dan dengan gerakan cepat merebahkan diri di samping Rasya. Kamu dulu enggak gini, deh, Mas. Tapi kenapa sekarang kamu bucin banget sama aku? Rasya membiarkan tangan Pandu melingkar di perutnya. Bahkan, lelaki itu dengan manja menaruh kepala di ceruk leher Rasya. Memangnya tidak boleh kalau seorang suami menunjukkan rasa sayangnya kepada istrinya? Pandu mendadak kesal. Rasya pun menghela napas panjang lalu mengembuskan secara perlahan. Dia berbalik lalu mengecup pipi Pandu hingga lelaki itu jadi salah tingkah sendiri. Entah mengapa, setiap Rasya memberikan sebuah kecupan dimanapun dengan inisiatif wanita itu sendiri. Pandu akan menjadi tersipu dan malu-malu seperti Abek sedang jatuh cinta. Ayo bersiaplah, aku akan mengajakmu ke restoran Gama. Bukankah kamu sudah berjanji akan mengantar pelayan kemarin itu ke sana? Pandu merasa enggan untuk menyebut nama lelaki lain. Moodnya bisa saja hancur kalau menyebutnya. Mas, kamu pikir, deh, mau ditaruh di mana muka aku kalau ketemu Mas Gatra dalam keadaan yang memalukan? Rasya sewot sendiri. Kekesalannya pada sang suami benar-benar sudah kadar tinggi. Kenapa mesti malu? Itu namanya stempel kepemilikan dan tanda cinta. Jawab Pandu santai. Rasya dengan sekuat tenaga menyingkirkan tangan lelaki itu. Wajah Rasya tampak marah, tetapi Pandu justru menggigit bibir untuk menahan tawa. Melihat apa yang dilakukan suaminya, dengan perasaan jengkel, Rasya memukul dada bidang lelaki itu. Namun, Pandu dengan segera mencekal kedua tangan Rasya. Kenapa kamu marah? Aku sudah mengizinkanmu bertemu Gatra, bahkan aku yang akan mengantar langsung. Semua aku lakukan demi istriku, tapi kenapa seolah aku ini lelaki yang tidak berguna untukmu? Pandu berpura-pura seolah dia adalah suami yang sangat dizolimi istri. Rasya yang mendengar celotehan Pandu hanya memutar bola mata malas.
Ayo, jadi tidak, Pandu memastikan. Mas, kamu pikir deh, mau ditaruh di mana muka aku ketemu Mas Gatra dengan leher penuh lukisan gini? Rasya menunjuk lehernya yang penuh dengan tato alami dari bibir Pandu. Pandu menyingkirkan rambut Rasya dan tergelak melihat hasil ciptaannya sendiri. Dia sendiri tidak menyangka akan sebanyak itu hasil karyanya. Melihat Pandu yang terus saja tergelak membuat Rasya makin marah. Sudah puas kamu, Mas. Sudah kubilang itu tanda kepemilikan bahwa kamu sudah resmi menjadi milikku 100%. Pandu masih berusaha untuk meredam tawanya. Entah mengapa, melihat istrinya yang kesal seperti itu menjadi sebuah kebahagiaan untuknya. Aku tahu, tapi bukan berarti dengan membentuk gambar cinta seperti ini. Memalukan. Wah, Bapak. Rasya berpura-pura menangis sembari menunjuk gambar kepemilikan yang membentuk gambar hati. Rasya benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan suaminya tersebut. Itu namanya karya seni. Biar kamu tahu betapa aku sangat berbakat dalam bidang seni. Ya, kamu memang sangat berbakat dalam bercinta. Rasya hendak berbalik lagi, tetapi Pandu segera menahan dan mencium pipi Rasya penuh cinta. Mandilah, aku tunggu, biar aku siapkan baju untukmu. Pandu berbicara sangat lembut. Rasya pun bergegas turun dan menuju ke kamar mandi. Kakinya menghentak seperti anak kecil untuk meluapkan kekesalan. Pandu yang melihat itu pun hanya mampu tersenyum tipis. Gatra merasa begitu gugup menunggu kedatangan Rasya. Wanita yang pernah mencuri hatinya meski akhirnya lamarannya ditolak kala itu. Gatra memang merasa sakit hati. Namun, dia mencoba untuk melupakan dan perlahan menghapus perasaannya. Dia yakin kalau akan ada gadis lain sebagai pengganti Rasya yang mampu merebut hatinya. Sebelum keluar dari ruangannya, Gatra kembali berdiri di depan cermin untuk memastikan penampilannya sudah sempurna. Rapi, gagah, dan wangi. Setelah memastikan semua aman terkendali, Gatra segera keluar ruangan dan berdiri di samping meja kasir. Berkali-kali Gatra melirik jam tangan sembari menghitung detik yang berlalu. Rasa tidak sabar untuk bertemu membuat waktu begitu terasa lama. Apalagi rasa rindu ingin melihat wajah Rasya. Hampir setengah jam menunggu, bibir Gatra tersenyum lebar. Saat melihat Rasya masuk bersama dengan seorang pria muda yang terlihat seumuran dengan wanita itu. Gatra yakin kalau lelaki itu adalah calon karyawan baru yang Rasya rekomendasikan padanya. Gatra bersikap ramah meski dalam hati dia merasa penasaran siapa sebenarnya lelaki itu. Tak ubahnya Gatra, Rasya pun tersenyum saat melihat mantan bosnya. Meski dia sedikit canggung saat teringat lamaran Gatra waktu itu. Gatra dengan lembut mengajak mereka untuk masuk ke ruangan Gatra untuk sedikit berbincang-bincang. Karena Gatra juga tidak akan memasukkan sembarang orang sebagai karyawannya. Hampir 1 jam mereka berbincang di dalam ruangan Gatra. Berbagai pertanyaan Gatra berikan kepada Andra. Dan Gatra menjadi yakin untuk menerima Andra sebagai karyawannya. Setelah itu, Andra pamit terlebih dahulu karena dia masih memiliki urusan lain. Gatra pun hanya mempersilakan, tetapi dia segera menahan Rasya yang juga ingin beranjak dari sana. Ada apa lagi, Mas? Tanya Rasya. Jujur, dia merasa sedikit canggung karena sedari tadi beberapa kali tanpa sengaja melihat Gatra mencuri pandang padanya. Walaupun Rasya memilih untuk berpura-pura tidak tahu karena takut akan menyinggung Gatra. Aku masih memiliki sedikit pembicaraan denganmu. Gatra menahan lengan Rasya. Dengan gerakan lembut Rasya menyingkirkan tangan Gatra. Maafkan aku. Gatra merutuki dirinya yang sudah kelepasan.
Baiklah. Rasya benar-benar bingung bagaimana bersikap kepada Gatra yang tetap lembut padanya. Meski dia pernah menyakiti hati lelaki itu. Ra, bolehkah aku bertanya sesuatu? Gatra menatap Rasya dengan begitu memohon. Rasya hanya mengangguk mengiyakan. Apa kamu bahagia hidup dengan Tuan Pandu? Tanya Gatra ragu. Aku khawatir padamu. Rasya tersenyum simpul dan itu mampu membuat jantung Gatra berdegup kencang. Makasih udah khawatir sama aku, Mas. Tapi kamu tenang saja, aku bahagia hidup dengan Mas Pandu. Meskipun terkadang menyebalkan, tetapi dia bisa menyayangi aku dengan sangat tulus. Gatra menatap Rasya dengan lekat, berusaha menelisik raut kebahagiaan dari wajah gadis itu. Mencari apakah ada kebohongan di sana. Namun, melihat senyum Rasya merekah sempurna membuat Gatra yakin kalau Rasya sudah bahagia dengan suaminya. Baru saja hendak melontarkan pertanyaan lagi, terdengar pintu ruangan diketuk. Gatra sedikit menggeram karena merasa terganggu. Namun, ketika pintu baru saja terbuka, kedua mata Gatra membola sempurna saat melihat pria gagah dan tampan sedang berdiri di ambang pintu. Gatra sedikit bergidik ngeri saat melihat sorot mata Pandu yang tampak begitu tajam. "Di mana istriku?" Suara tegas Pandu membuat Gatra sedikit tergagap. Dengan cepat dia membuka pintu dan membiarkan Pandu untuk masuk dan menemui Rasya. "Kamu sudah selesai rapat?" tanya Rasya. Pandu tidak langsung menjawab. Dia mencium seluruh wajah Rasya terlebih dahulu. Tidak peduli pada Gatra yang sedang menatap nyalang pada mereka. "Malu, Mas." Rasya sedikit merengek, tetapi Pandu justru terkekeh. "Kenapa mesti malu? Kita ini suami istri sah." Pandu menarik sebelah sudut bibirnya. Dia yakin kalau saat ini Gatra sedang merasakan cemburu. "Mas, ini di ruangan Mas Gatra. Seharusnya kamu bisa menjaga sikap." Senyum di bibir Pandu memudar seketika mendengar ucapan Rasya yang justru seperti sedang memojokkan dirinya. "Kau membela lelaki itu?" Pandu mulai naik pitam, tetapi Rasya justru tersenyum lebar. "Bukan membela, tapi aku hanya ingin kamu menjaga sikap di tempat orang lain. Bayangin aja kalau kejadian ini ada di kantormu. Aku yakin kamu pasti ngambek." Ucap Rasya setengah meledek. Pandu memilih diam karena ucapan Rasya memang sangat benar. Dia pun tidak akan rela apabila ada orang yang bermesraan di ruangannya. Pandu berbalik dan dengan terpaksa meminta maaf kepada Gatra. Dengan sedikit merasa kikuk, Gatra hanya mengiyakan dan tetap bersikap sopan. "Silakan duduk dulu, Tuan Pandu." Gatra menyuruh dengan sopan. Namun, Pandu merasa begitu enggan dan memilih tetap berdiri di samping Rasya. Bella masuk dengan membawa nampan berisi minuman dan juga makanan. Gadis itu melirik Rasya dengan tajam. Tetapi Rasya bersikap tenang karena dia sudah terbiasa dengan sikap Bella yang seperti itu. Berbeda dengan Pandu yang langsung memasang wajah datar. "Terima kasih, Bel," ucap Gatra. Bella hanya mengangguk lalu berpamitan pergi. Namun, sebelum pergi dia kembali melayangkan sebuah lirikan sinis. Pandu pun mulai siaga. Dia akan menjaga Rasya dari siapapun yang berniat menyakitinya. "Ayo, Ra, kita makan dulu. Mari, Tuan." Lagi-lagi Gatra masih mempersilakan dengan sopan. Rasya pun mengajak Pandu untuk duduk dan mulai mengambilkan makanan untuk lelaki itu. Namun, Pandu menggeleng dengan cepat dan berdalih kalau dirinya sudah kenyang. Padahal Pandu merasa lapar karena dia sengaja ingin makan siang berdua bersama istrinya.
Kamu yakin tidak mau makan, Mas? Tanya Rasya meyakinkan. Pandu tidak menyahut, hanya mengganggu lesu. Rasya hanya membulatkan bibir dan dengan santai melahap makanan dengan diselingi beberapa obrolan bersama Gatra. Meskipun merasa canggung, tetapi Gatra masih berusaha menanggapi Rasya meski beberapa kali mendapat tatapan tajam dari Pandu. Toh, dia tidak melakukan apapun dengan Rasya. Di saat sedang sibuk mengawasi dua orang yang sedang makan dengan lahap, tiba-tiba ponsel Pandu berdering. Dengan segera dia merogoh ponsel dari saku celana dan melihat nama Arga tertera di layar. Ketika Arga mengatakan ada klien penting yang harus ditemui, lelaki itu menggeram kesal. Dia tidak mungkin pergi meninggalkan istrinya sendiri, tetapi dia juga tega melihat istrinya yang sedang lahap makan. "Kenapa, Mas?" tanya Rasya heran. "Ada tamu penting di kantor dan aku harus menemui saat ini juga," sahut Pandu bimbang. "Temuilah, atau aku harus ikut?" Rasya berusaha bertanya karena dia tidak mau memercikan kesalahpahaman di antara mereka. Mendengar pertanyaan Rasya, entah mengapa Pandu justru mendadak ragu. Rasanya dia benar-benar tidak tega mengganggu istrinya yang masih sibuk makan. Namun, dia mengingat sesuatu hal hingga membuat Pandu akhirnya dengan tenang meninggalkan Rasya bersama Gatra. "Tidak usah, kamu habiskan makananmu dulu, setelah itu barulah pulang. Aku pergi dulu." Pandu mencium kening Rasya dengan lama, tepat di depan Gatra tanpa peduli pada perasaan lelaki itu. Dengan usilnya, Pandu membuka kerah gaun yang menutupi leher Rasya, hingga terpampanglah dengan jelas stempel kepemilikan bentuk cinta hasil karya bibir Pandu. Bibir Pandu tersenyum sinis saat melihat Gatra yang melengos. Dia yakin kalau hati Gatra panas saat melihat leher Rasya. "Aku pergi dulu, kamu jangan macam-macam atau aku akan memberi kamu hukuman di atas ranjang. Ingat, aku mengawasimu." Bisik Pandu tepat di telinga Rasya. Rasya hanya diam saat merasakan tubuhnya meremang karena hangat napas Pandu menerpa belakang telinganya. Dia menatap Pandu sesaat lalu mencubit pinggang lelaki itu saking gemasnya. Pandu hanya mengaduh, tetapi dengan cepat dia menghujami wajah Rasya dengan banyak ciuman lagi. "Sudah sana pergi," usir Rasya. "Kamu mengusirku?" Pandu berbicara dengan ketus. Rasya mencium wajah Pandu balik untuk meredam emosi yang hendak menguasai lelaki itu. "Tidak, ingat, jangan biarkan tamu menunggu," Rasya mengingatkan, meski dengan berat hati Pandu akhirnya memilih pergi dari sana. Selepas kepergian Pandu, ruangan milik Gatra menjadi terasa begitu canggung. Sedari tadi Gatra terus saja diam hingga membuat Rasya merasa tidak nyaman. Rasya merasa tidak enak hati karena sikapnya dengan Pandu tadi sudah membuat lelaki itu terluka. "Maaf, Mas," Rasya berkata dengan sangat lirih bahkan nyaris tidak terdengar. "Maaf, untuk apa kamu meminta maaf, Ra?" tanya Gatra. Dia menatap Rasya dengan lekat. Hatinya terasa berdenyut kembali saat melihat leher Rasya yang masih terpampang. Sepertinya Pandu sengaja melakukan itu. "Aku dan Mas Pandu sudah keterlaluan di depan kamu tadi, Mas." Rasya begitu merasa tidak enak hati. "Tidak apa, Ra, aku justru bahagia karena melihat kamu bahagia dengan suamimu." Bersambung.